guys, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan kelompok-kelompok diskusi, dan mari kita ikuti dan kita saksikan bersama. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai sengketa tanah. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Trivena Pirantoan. Saya Julian Sambo. Saya Fitri Rombongan. Saya Sira Toha. Saya Stefani Wulan. Saya Syarla Male. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Pasal 1 Angka 2 dituliskan bahwa sengketa tanah merupakan perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jadi kasus ini merupakan kasus sengketa tanah, di mana yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang berada di Desa Mapanget Jaga 11, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas 909 meter persegi, yang tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1141 Desa Mapanget, sebagai harta bersama dari penggugat intervensi dan suami. Amar putusan pengadilan negeri dalam gugatan asal. Menolak gugatan asal dari penggugat asal atau tergugat intervensi 1 untuk seluruhnya. Yang pertama, mengabulkan gugatan intervensi dari penggugat intervensi untuk sebagian. 2. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa sebagai harta bersama dari almarhum dengan penggugat intervensi. 3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut menjadi hak dari penggugat intervensi bersama dengan 6 anaknya yang belum dibagi. 4. Menyatakan hibah dari almarhum dan penggugat intervensi kepada penggugat asal atau tergugat intervensi 1 adalah tidak sah. 5. Menyatakan surat keterangan pengukuran tanah adalah tidak sah. 6. Menyatakan perbuatan penggugat asal atau tergugat intervensi 1 membangun rumah panggung di atas tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum. 7. Menghukum penggugat asal atau tergugat intervensi 1 atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar, mengosongkan, serta membongkar bangunan rumah panggung yang berdiri di atas tanah objek sengketa. 8. Menolak gugatan intervensi dari penggugat intervensi untuk selain dan selebihnya. Dalam gugatan asal dan gugatan intervensi, menghukum penggugat asal atau tergugat intervensi 1 dan tergugat asal atau tergugat intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.380.000 secara tanggung rentang. Putusan PT Manado nomor 205-PDT-2023-PT mengadili menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat asal atau tergugat intervensi 1 tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Air Madidi nomor 257-PDT-G/2022-PN-ARM tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, menghukum pembanding semula penggugat asal atau tergugat intervensi 1 dan terbanding semula tergugat asal atau tergugat intervensi 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Amar putusan dari Mahkamah Agung yang pertama adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penggugat asal, dan yang kedua adalah menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasus ini sejumlah Rp500.000. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Pada intinya, kasus ini merupakan kasus sengketa tanah. Penggugat menggugat agar hibah tanah dinyatakan sah. Tergugat dihukum mengosongkan tanah. Sertifikat tanah dipisahkan atas nama penggugat. Dalam proses persidangan, ibu para pihak mengajukan gugatan intervensi, menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama miliknya dengan almarhum suaminya. Hibah kepada penggugat asal tidak sah secara hukum. Penggugat asal telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun rumah kayu di atas tanah yang belum dibagi waris. Putusan Pengadilan Negeri Air Madidi tingkat pertama yaitu menolak gugatan penggugat asal untuk seluruhnya.
mengabulkan sebagian gugatan intervensi. Putusan banding Pengadilan Tinggi Manado menguatkan putusan Pengadilan Negeri Air Madidi dan menghukum penggugat asal dan tergugat asal membayar biaya perkara banding. Putusan kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, menguatkan putusan Judex Fakti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara kasasi sebesar 500.000. Bagaimana dasar hukum yang digunakan pengadilan untuk menolak gugatan penggugat asal dan mengabulkan sebagian gugatan intervensi, khususnya terkait status kepemilikan tanah sebagai harta bersama? Mengapa pengadilan menolak gugatan dari penggugat asal adalah karena hibah tanah tersebut sudah terbukti tidak sah dan mengurangi hak mutlak atau legitim fortis sesuai dengan pasal 913 KUH Perdata. Kemudian alasan mengapa gugatan intervensi diterima adalah karena terbukti tanah hibah tersebut merupakan bagian dalam harta bersama yang dimiliki selama pernikahan sesuai dengan pengaturan dalam pasal 119 KUH Perdata, sehingga pembagian perlu dilakukan secara adil kepada istri dan keenam orang anak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 128 KUH Perdata. Pertanyaannya, bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak atas tanah dalam konteks waris yang belum dibagi terkait penolakan gugatan oleh MA hanya karena tidak adanya tanggal dan tanda tangan seluruh ahli waris meskipun hibah tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah atas harta bersama. Sekian. Baiklah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan kedua yang tadi telah ditanyakan. Jadi jawabannya, apabila sebelum pembagian waris terjadi hibah atas tanah warisan, maka harus dipastikan bahwa yang pertama, harta tersebut bukan sepenuhnya hak pihak yang memberikan hibah, misalnya suami atau istri saja, tetapi juga milik para ahli waris yang lain. Kemudian yang kedua, semua ahli waris harus menyetujui hibah tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak. Dan dampak penolakan gugatan oleh Mahkamah Agung dalam kasus hibah tidak sah sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, terutama yang pertama, untuk melindungi hak ahli waris yang lain agar tidak dirugikan akibat pengalihan yang tidak sah, dan yang kedua, untuk menjaga kepastian hukum atas kepemilikan tanah, dan yang ketiga, untuk mencegah timbulnya sengketa agraria lebih lanjut.